Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Kota yang merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua dunia ini memiliki kependudukan dan keunikan yang beraneka ragam. Selain itu, Jakarta memiliki banyak daerah pinggiran yang berpotensi untuk berkembang. Salah satunya Kampung Bilik. Oke, nama gue Ricky Muhyiddin, biasa dipanggil IQ. Gue dari komunitas Kampung Bilik, salah satu ketua. Usia gue 23 tahun, lahir di Sukabumi, besar di Jakarta. Awalnya sih kalau berdirinya ada pembinanya, Mas Budi, dia salah satu yang mendirikan Kampung Bilik. Ya, beliau sekarang ada di Semarang, sedang membuka arshop. Tadinya dia single fighter sendiri karena waktu itu masih sedang mencari partner dia waktu itu. Nah, seiring berjalan dia mencari partner, akhirnya kembali lagi ke Kampung Bilik dan dia membangun lagi setiap proses-prosesnya yang ada. Karena ya letaknya ini di ujung, kita udah di ujung pesisir sih sebenarnya, dan perbatasan Tangerang dan Jakarta, makanya disebut ya ini kampung aja gitu. Dan bilik ini sebenarnya diartikan sebagai biliknya ini bikin lingkungan kreatif. Nah, salah satunya kenapa kita bikin lingkungan kreatif ya karena kita punya masalah tentang wisata alam yang di belakang dekat sekitar kita sebenarnya. Ya seperti sampah sih, wisata buatan. Kalau mengelola, saya bergabung di sini 2000 berapa ya? 2013-an deh. Soalnya waktu kelas 1 SMK udah ada di sini sih. Dan mulai masuk berproses di musik dulu waktu itu bareng teman-teman musik. Dan sampai sekarang sih masih tetap ada di Kampung Bilik sampai sekarang. Kalau kerajinan, gua pribadi ya sama teman-teman kadang bikin seperti aksesoris gelang, tapi bersifat handmade gitu. Kita nggak bisa bikin banyak-banyak karena ini limited edition. Sama biasa kalau nulis atau gambar-gambar ya di buku ini bikin buatan sendiri gitu kan. Ada juga bahannya kanvas, dari kanvas kita juga bikin sendiri bareng teman-teman. Ini hasilnya nih, topeng. Lalu buat tempat kanvas ada stand kanvasnya, bikin sendiri juga pakai lampu. Waktu itu sih awalnya di lingkungan sekitar dulu untuk menanamkan yang biar paham dulu kalau di lingkungan. Nah, kita setelah udah bergelut, udah tahu penyebabnya, nah kita mulai terbuka. Ya, siapa aja boleh masuk sih kalau untuk itu. Bahkan siapapun itu bisa bergabung, entah siapapun. Untuk umum juga bisa gabung ke sini di Kampung Bilik. Kita nggak ngebatasin usia, ngebatasin apapun itu. Kalau untuk anak-anak, ya biasanya ditanyakan kembali, ini mau dibawa pulang apa mau ditaruh di Kampung Bilik gitu kan. Ya kalau mau di Kampung Bilik ya paling kita menyediakannya ya yang ada di belakang-belakang ini nih. Kita menyediakannya, tapi kalau mau dibawa pulang ya silahkan gitu kan, buat laporan mungkin ke orang tuanya, Bu atau Pak, ini saya bikin ini di tempat Kampung Bilik, ya nggak apa-apa. Kita sih balik lagi nanya ke dia. Tapi kalau produk buat gue sendiri gitu, ada yang gue simpen di sini juga, ada yang gue biasa jualan juga di luar. Kalau itu biasanya
gue sama teman-teman bikin uang kas ya dari jualan tersebut. Proses gue yang seperti aksesoris maupun gelang, kalung dan lain-lain yang ada customer pesen-pesen ya gue kerjain kalau gue bisa, tapi kalau nggak bisa gue nggak kerjain. Itu sih yang bisa buat bertahan di komunitas. Ya gue lebih ke jualan teman-teman, proses teman-teman yang gede-gedenya gitu. Kalau untuk anak-anak sih gue nggak pernah untuk dijualkan. Beberapa orang sih banyak waktu itu, salah satunya banyak ya gitulah, ada yang pergi lalu tak kembali, ada juga yang tetap bertahan di sini, ya gitu-gitu aja muter ya, namanya juga sedang mencari proses jati diri mungkin. Selain kerajinan tangan, biasa kita musik, waktu itu ada musik tembang dolanan khusus anak-anak ya. Nah, karena waktu itu latihannya mau enggak ya kita ngikutin dia juga sih. Balik lagi kita sih maunya tetap ada, tapi kalau ketika ditanya dia mau latihan. Nah, tembang dolanan anak-anak ini khusus anak-anak kecil yang membawakan lagu-lagu daerah. Nah, kalau yang untuk gedenya biasa aransemen perkusian, membawakan lagu-lagu daerah juga tapi di perkusiin juga. Nah, selebihnya kita juga punya acara ya, waktu itu rutin sebulan sekali, tapi acaranya sederhana, namanya legian. Legian itu diartikan dalam bahasa Jawa artinya di hari legi, tapi kita ngambilnya Sabtu Legi, yaitu hari pasaran kalau menurut Jawa. Waktu itu udah 4 kali putaran di sini dengan acara yang sederhana sih, apresiasi yang udah temen proses kita tuangkan lewat legian itu di hari Sabtu, tepatnya malam Minggu. Nah, seperti proses teman-teman bercerita, bahkan berproses, berkreasi, bahkan berbagi pengalaman. Nah, itu adanya di proses di legian. Buat sebenarnya balik lagi buat kita sendiri sih itu kalau proses legian itu. Kalau nyaman sih balik lagi kita harus ngikutin dia. Kalau kitanya keras kan nggak enak juga, itu kan anak orang gitu. Tapi kalau balik lagi kita ngikutin dia ya kita pasti harus belajar sabar prosesnya untuk di situ. Harapannya sih ya terus berkarya, terus berkreasi untuk yang lain-lainnya yang udah besar-besar ini ya, jadi pengalaman lah untuk mereka bahwa yang apa yang kita udah beri proses ya mungkin suatu saat dia besar ya bisa berbagi proses ke yang lainnya lagi. Ya pasti ada lah, karena setiap orang tua mereka ya ada aja, nggak semuanya ada yang enak, semuanya juga ada enaknya. Tapi di satu sisi kadang ngertiin juga sih kalau orang tua yang udah ngerti gitu prosesnya anaknya main di sini, tapi kan ada satu sisi orang tuanya nggak paham juga. Ya paling kita ngasih tahu aja sih prosesnya, tadi dia bikin apa aja di sini, dan di situ sih. Kalau duka mah dalam lah, banyak. Oke, buat kawan-kawan tetap semangat, jangan patah semangat. Ya berproses saja terus, karena setiap orang menjadi jati dirinya sendiri, jangan ketergantungan orang lain. Tetap berkarya, semangat ya kawan-kawan. Kampung Bilik, yang berarti bikin lingkungan kreatif. Banyak sekali karya-karya yang sudah dibuat dengan keikhlasan hati. Dari yang muda sampai yang tua selalu mengasah kreativitasnya di tempat ini. Sebuah lingkungan
yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kesederhanaan, jauh dari kemewahan. Namun di sini banyak hal yang mengajarkan kita agar lebih bisa menghargai apa itu ketentraman hidup. Kampung Bilik, 12 Juli 2020.